Sejak pertama kali menjejakkan kaki di MotoGP, Marc Marquez bukan sekedar datang sebagai talenta besar. Ia datang sebagai anomali. Pembalap yang tidak hanya ingin memenangi balapan, tetapi menantang hukum tak tertulis tentang apa yang mungkin dan apa yang mustahil di atas motor prototipe. Bagi Marquez, batas bukanlah garis tegas. Batas adalah sesuatu yang bisa dinegosiasikan, dipaksa bahkan dilampaui. Agresivitas Marquez sejak era debutnya bukan agresivitas kosong. Ia lahir dari kombinasi refleks luar biasa, keberanian ekstrim, dan keyakinan mutlak pada kemampuannya sendiri. Ia masuk tikungan dengan sudut miring yang membuat pembalap lain mengendurkan gas. Ia menyelamatkan motor dalam kondisi yang secara fisika seharusnya berakhir di gravel. Dalam waktu singkat, istilah alien MotoGP menjadi identitas yang hampir eksklusif untuknya. Selama bertahun-tahun, filosofi ini terasa tak tergoyahkan. Gelar demi gelar datang, dominasi terasa absolut, dan Marquez tampak seperti pembalap yang selalu selangkah lebih cepat dari evolusi olahraga itu sendiri. Resiko yang ia ambil hampir selalu dibayar lunas dengan kemenangan. Namun MotoGP tidak pernah lupa menagih. Tubuh manusia memiliki batas biologis yang tidak bisa ditawar, seberapapun besar bakat dan tekadnya. Cedera parah, operasi berulang, dan musim-musim penuh penderitaan mulai mengikis aura tak tersentuh itu. Marquez yang dulu selalu menyerang, kini harus belajar bertahan, melawan rasa sakit, melawan keraguan, bahkan melawan bayangannya sendiri. Di titik inilah persepsi publik berubah. Dari pembalap jenius menjadi figur yang dianggap keras kepala. Dari simbol kontrol ekstrim menjadi resiko berlebihan. Banyak yang menilai Marquez tidak tahu kapan harus mengalah, terlalu memaksa motor, terlalu menuntut tim, dan terlalu enggan berkompromi dengan realitas. Namun penilaian itu, seperti kebanyakan opini publik, menyederhanakan cerita yang jauh lebih kompleks. MotoGP 2025 menghadirkan bab lanjutan yang tidak banyak disorot. Marc Marquez yang masih agresif, masih lapar, tetapi kini jauh lebih sadar akan batas. Bukan batas motor, melainkan batas dirinya sendiri. Manuel Poggiali bukan sekedar pengamat. Ia adalah orang yang pernah berada di arena yang sama, merasakan tekanan yang sama, dan memahami harga yang harus dibayar untuk menjadi juara dunia. 2 gelar dunia yang ia raih memberinya perspektif yang tidak dimiliki banyak orang. Sebagai pelatih balap Ducati, Poggiali berada di ruang paling jujur dalam dunia MotoGP. Ruang di mana statistik berbicara tanpa kompromi, di mana pembalap tidak bisa bersembunyi di balik kamera, dan di mana emosi mentah sering muncul setelah pintu tertutup. Di ruang inilah, kesaksian Poggiali tentang Marc Marquez menjadi sangat bernilai. Marquez memiliki kemampuan luar biasa untuk memahami apa yang dibutuhkannya. Terkadang, agresivitasnya membuatnya melakukan kesalahan, seperti di Austin, Jerez, atau Silverstone, tetapi dia tidak pernah menyerah. Kalimat itu penting karena Poggiali tidak sedang membangun mitos. Ia mengakui kesalahan Marquez. Ia mengakui bahwa insting menyerang Marquez masih bisa membawanya ke situasi berbahaya. Namun, yang membedakan Marquez 2025 adalah apa yang terjadi setelah kesalahan itu. Dia seorang pemimpin, dia melibatkan orang-orang sekitarnya, dan dia sering bercanda. Di pedok MotoGP, candaan bukan tanda ketidakseriusan. Justru sebaliknya, itu adalah mekanisme untuk menurunkan ketegangan, membuka ruang dialog, dan membuat tim merasa setara. Pembalap yang mampu bercanda di tengah tekanan adalah pembalap yang percaya diri dan matang secara emosional. Poggiali melihat Marquez bukan sebagai bintang yang menuntut, melainkan figur sentral yang mengundang kolaborasi. Dan ini adalah perubahan besar dari narasi lama tentang Marc Marquez. Di dunia balap, status juara dunia seringkali menciptakan hierarki. Pembalap di puncak merasa berhak menuntut. Motor harus disesuaikan, tim harus mengikuti. Kegagalan hampir selalu memiliki kambing hitam yang jelas. Marc Marquez justru memilih jalan yang berlawanan.
Dalam beberapa kesempatan, dia mengevaluasi dirinya sendiri dengan mengatakan, biarkan motornya seperti apa adanya, saya yang perlu mengerjakan beberapa detail. Kalimat ini bagi orang luar mungkin terdengar sederhana, namun di dalam dunia MotoGP, ini adalah pernyataan yang sangat jarang, hampir subversif. Seorang juara dunia dengan sejarah dominasi dan nama sebesar Marc Marquez secara terbuka menempatkan tanggung jawab pada dirinya sendiri. Jarang sekali mendengar hal itu dari seorang juara, dan dari sudut pandang saya, karakteristik inilah yang membuatnya semakin kuat di tahun 2025. Pendekatan ini mengubah dinamika internal Ducati. Insinyur tidak bekerja dalam tekanan defensif. Mekanik tidak merasa setiap kesalahan kecil akan menjadi sorotan. Diskusi teknis menjadi proses dua arah, bukan daftar tuntutan sepihak. Marquez berhenti menjadi pusat keluhan dan berubah menjadi pusat solusi. Ia tidak lagi berdiri di atas sistem. Ia menjadi bagian dari sistem itu sendiri. Selama bertahun-tahun di Honda, Marc Marquez adalah poros utama. Motor dibangun mengikuti gaya ekstrimnya. Ketika Marquez merasa bisa menaklukkannya, segalanya tampak benar. Bahkan jika pembalap lain kesulitan menyesuaikan diri. Ducati adalah dunia yang berbeda. Ducati bukan motor satu pembalap. Ia adalah hasil filosofi kolektif, data lintas pembalap, dan keseimbangan performa. Tidak ada ruang untuk dominasi absolut satu individu. Lingkungan ini memaksa Marquez melakukan sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. Beradaptasi tanpa memaksakan identitas lama. Selama karirnya, Marquez sering mengalami kecelakaan. Namun tahun ini, ia melakukan sangat sedikit kesalahan. Ia kompetitif dan sangat tenang. Ketika pembalap seagresif Marquez mulai jarang terjatuh, itu bukan tanda penurunan ambisi, itu tanda evolusi. Marquez belajar bahwa kecepatan tertinggi bukan selalu cara tercepat menuju gelar. Konsistensi, manajemen balapan, dan pemahaman teknis kini menjadi senjata yang sama pentingnya dengan keberanian. Marc Marquez versi lama hidup dalam satu prinsip, menyerang sebelum diserang. Versi 2025 hidup dari prinsip yang lebih kompleks, mengontrol sebelum menyerang. Ia membaca balapan seperti peta dinamis, bukan lagi sekedar duel refleks, melainkan permainan strategi yang variabel yang terus berubah. Ban, tekanan, suhu, dan posisi rival. Masalah tekanan ban depan menjadi contoh nyata. Dalam dua balapan, ia harus mengatasi masalah tekanan ban depan. Marquez bahkan memiliki ketenangan untuk mengetahui kapan harus membiarkan dirinya disalip agar tidak kehilangan posisi, dan kemudian ia menang. Bagi banyak pembalap, disalip adalah kegagalan ego. Bagi Marquez, itu adalah bagian dari perhitungan. Ia rela kehilangan satu momen demi menjaga keseluruhan balapan tetap hidup. Ini bukan Marquez yang lebih lambat, ini Marquez yang lebih cerdas. Nilai terbesar Marc Marquez bagi Ducati tidak hanya tercermin dari hasil akhir. Ia adalah faktor stabilitas. Sosok yang meredam ketegangan bukan memicunya. Ketentramannya, cara dia bekerja, dia adalah sosok kunci bagi tim sejati. MotoGP 2025 menghadirkan ironi yang indah. Ketika Marquez berhenti memaksa diri untuk selalu menjadi yang paling ekstrim, ia justru menjadi pembalap paling berbahaya di grid. Ia tidak kehilangan naluri, ia tidak kehilangan keberanian, ia hanya menambahkan kebijaksanaan, sesuatu yang tidak dimiliki Marc Marquez muda. Dan bagi Ducati, Marc Marquez bukan sekedar juara dunia, ia adalah fondasi sebuah era di mana kecepatan, kedewasaan, dan kolaborasi bertemu dalam satu figur.